صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بنعمة الإيمان والإسلام وجعلنا من أمة سيد الولد الأدنان وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والحاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, serta kita cintai para habaib, para asatid, guru-guru agama. Kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada para habaib kita senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajat, dijauhkan daripada mara bahaya, bala, wabah dan bencana. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mana dengan hidayah, taufik serta inayah kepada kita semua, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan pada langkah kaki kita untuk menuntut ilmu agama, untuk berzikir bersama-sama, untuk memuji baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita berharap dengan perkumpulan kita pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita, memberikan curahan rahmat, keberkahan kepada kita semua. Dan kita berharap dengan perkumpulan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat, meluaskan rezeki yang halal, memberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memudahkan segala urusan, mengabulkan hajat, menjauhkan daripada mara bahaya, bala, wabah dan bencana, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga jiran dan pengikut ila yaumil qiyamah. Kita pada malam hari ini memulai daripada membaca kitab Risalah Mu'awanah yang disusun, yang digarah oleh Al-Imam Al-Habib Muhammad Al-Habib Abdullah Ibn Alwi Ibn Muhammad Al-Haddad rahimahullah, di mana beliau memulai dengan muqaddimatul muallif, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi yassir wa aini ya karim wabtah bihaqqi wa anta fatihul alim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para ulama mengikut daripada memulai daripada Bismillahirrahmanirrahim, mengikuti dengan kitabullah Al-Quran, yang mana suratul Fatihah itu daripada Al-Quran, Ummul Quran, yang mana dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan para ulama menjelaskan pula kenapa orang-orang saleh ketika menulis sesuatu memulai dengan Bismillah. Mereka mengamalkan salah satu hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mri'in kullu jibalin la yabdu bihi bi bismillah bahwa aqta. Rasulullah bersabda, setiap pekerjaan apapun yang kadada kesunahannya, kadada kewajibannya, dia apabila dimulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, maka ini kurang berkah. Qalilul barakah, ketiadaan berkah. Apalagi ditambah. Masalah ini para ulama menjelaskan. Ada beberapa hukum ketika seseorang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Di antaranya hukum yang pertama wajib. Mau kada mau harus belajar. Yaitu dalam membaca suratul Fatihah. Karena ini suratul Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim min suratul Fatihah, termasuk daripada suratul Fatihah. Apabila kita tinggal membaca Bismillahirrahmanirrahim di dalam suratul Fatihah, maka tidak sah Fatihah kita. Ketika seseorang dalam sholat, nah ini wajib baca suratul Fatihah, membaca suratul Fatihah, dan wajib membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hilaf antara ulama
antara semua menyatakan bahwasanya bismillah termasuk daripada suratul Fatihah. Perbedaan mereka antara menyaringi lawan bagimit. Nah, ada yang bagaimana? Bismillahnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini perbedaan ulama. Jadi indah Imam Syafi'i menyaring Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalau kita melihat orang sholat di Makkah kan Bismillah, dia langsung Alhamdulillahirabbil alaminnya. Ada yang menyatakan bahwasanya Bismillah itu termasuk suratul Fatihah dan dibaca bagaimana? Kalau saya menyaring di sini. Ini wajib dalam setiap sholat kita mau kadang mau mempelajari suratul Fatihah. Bismillah di dalam suratul Fatihah hukumnya wajib. Ada di dalam sholat ada istilah rukun kauli, ada rukun fi'li. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim suratul Fatihah termasuk daripada rukun kauli. Bila akan belajar bisa ada sah sholat kita. Nah, wajib belajar mengetahui daripada makharajul huruf. Apa aja kita sebisa kita sampai mana, jangan sampai terlalu pasti kada kawa juga lain-lain dia orang ada yang hidungnya mingsang kada kawa aja Bismillahirrahmanirrahim kada kawa diratakan, kada kawa disamakan dengan qari yang bagus suara. Sampai mungkin sampai mana mendekati dengan sahnya sholat seseorang. Rukun fi'li makinnya banyak. Jadi bismillah hukumnya yang pertama wajib. Yang kedua hukumnya sunnah. Ketika kita menulis satu surat Bismillahirrahmanirrahim, apa lagi bahasa Indonesia apa? Atau mengangkat sesuatu, pokoknya setiap perbuatan, setiap hendak makan disunahkan baca Bismillah. Makan minum baca Bismillah. Hendak keluar Bismillah tawakkaltu. Hendak keluar penting Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan para ulama menjelaskan perbuatankah perkataan harus dimulai Bismillah sunnah. Misalnya aku hari ini hendak berpidato Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim langsung. Hendak berkata, hendak berpandiran bini misalnya suami istri. Biar ditakuni oleh laki nang bini menjawab Bismillahirrahmanirrahim hanya menjawab. Jadi setiap perbuatan atau ucapan disunahkan bila dimulai dan bismillah itu banyak berkahnya. Pasti ada keberkahan, sunnah. Jadi setiap perbuatan yang sunnah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mubah. Mubah itu atas sesuatu yang mubah. Angkat buku, angkat HP, bismillah. Pokoknya sesuatu yang mubah. Dan sesuatu makruh. Baca bismillah ini makruh. Ketika seseorang memperbuat yang dimakruhkan di dalam agama kita. Mencabut uban bismillahirrahmanirrahim makruh. Apalagi banyak perihal-perihal yang makruh itu dimakruhkan baca bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika haram. Diharamkan seseorang membaca bismillah pada sesuatu yang haram dilakukan. Hendak berzina bismillahirrahmanirrahim. Minum khamar bismillahirrahmanirrahim. Menambah dosa ngarannya nih dok. Bezinanya dosa, baca bismillahnya pun dosa aja. Minum araknya dosa, baca bismillahnya dosa aja. Kada mengurangi daripada keharaman daripada perbuatan dosa. Jadi apa-apa nang jatnya haram, makan babi misalnya bismillahirrahmanirrahim haram. Apa perbuatan yang diharamkan Allah haram juga baca bismillahirrahmanirrahim. Para ulama menjelaskan ada beberapa riwayat orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dalam satu kisah Nabiullah Isa alaihissalam melewati satu kubur. Jadi lalu dikubur. Tahu Nabiullah Isa bahwasanya orang di kubur ini disiksa. Nabiullah Isa, ini orang di dalam kubur disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak saya Nabiullah Isa. Dan Nabi Muhammad ketika Rasulullah lewat melalui kubur tahu ada orang disiksa dalam kubur, Rasulullah mengambil pelapah kurma yang basah untuk mengurangi ajab atau siksa orang tersebut yang berada dalam kubur. Nabiullah Isa berlalu. Lalu buliknya lalu situ pulang. Lalu tersebut dia Nabiullah Isa ranai. Kali dia ajab lagi nih. Berfirman apa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanda tanya oleh Nabiullah Isa. Wahai Allah, sebab apa orang ini mendapat ampunan? Ini orang ketika aku lalu diajab dan disiksa. Tapi ketika aku pulangnya tapi diajab lagi, kali disiksa lagi. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabiullah Isa, "Wahai Isa, memang ini hambaku." Ya.
Ini hambaku nih meninggal dalam keadaan yang banyak membawa dosa. Dosa, disiksa. Tapi ketika dia meninggalkan istrinya yang lagi hamil. Jadi suaminya meninggal, bininya hamil. Bininya betianan. Melahirkan istrinya dan anak dirawatnya sampai disekolahkan. Disekolahkan, sang guru mengajarkan bismillahirrahmanirrahim. Anaknya hanya bisa baca bismillahirrahmanirrahim, dapat syafaat. Dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala karena anaknya aja yang baca bismillah. Apalagi kita yang bujur-bujur loh. Menunjukkan kepada orang yang sudah meninggal dunia pasti mendapat kekurangan ajab daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika riwayat oleh Nabiullah Isa alaihissalam. Ada juga seorang Basri al-Hafi. Seorang ahli tasawuf. Ini seangkatan sejaman dengan Al-Imam Junaid al-Baghdadi. Basri al-Hafi ini awal mula sidin orang merdeka. Orang punya, orang kekayaan. Sidin asik pesta pura aja. Mabuk, pesta, mabuk kawan-kawan. Pada suatu hari diketuk pintu. Jadi pada pembantunya, Basar memintakan untuk membukakan pintu. Siapa garang nih di luar tuh mengetuk. Aku ini lagi pesta. Jadi Basar al-Hafi. Al-Hafi ini orang lari nang kali bersandai. Al-Hafi itu. Jadi dibuka. Ternyata orang ini bertanya, orang ini merdeka apa hamba kah? Jadi dia pembantu tadi, ini orang merdeka. Lain hamba sahaya. Padahkan lawan sidin. Untuk inikah perbuatan engkau waktu nih. Kau perbuat ini hanya untuk perbuatan yang sia-sia. Perbuatan yang kadada artinya. Perbuatan yang membawa dosa. Ini Bishr al-Hafi langsung lari. Mendengar daripada perkataan orang yang mengetuk pintu tadi, Basar al-Hafi lu buka, kan bisa sandalan lagi. Nah suatu hari sidin nih, Basar al-Hafi dalam keadaan mabuk di dalam Tazkiratul Aulia. Kitab Tazkiratul Aulia diriwayatkan bahwa Basar al-Hafi ini melihat di jalan nama Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, diambil sidin. Diandak sidin di tempat yang tinggi, dibasuh sidin di minyak harumi. Hilang. Diambil sidin, lipat sidin, dihormati di minyak harumi. Harum sama Allah. Pada suatu itu Allah Subhanahu wa taala memimpikan orang soleh. Satu orang soleh. Bahwasanya ikam datangi yang namanya Basar. Basar al-Hafi katakan padanya, engkau telah mengharumkan namaku di dunia, maka aku pun akan mengharumkan namamu di dunia. Jadi orang soleh ini mimpi sekali asal ada mungkin. Basar al-Hafi orangnya maksiat, orangnya mabuk. Puring 2-3 kali rupanya mimpi itu betul. Bujur-bujur datang daripada ilham Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatakan, wahai Basar al-Hafi, aku bermimpi bahwasanya ada orang yang mengatakan engkau telah memuliakanku di dunia, maka aku pun akan memuliakan engkau dunia akhirat. Jadi Basar al-Hafi langsung jadi orang penuntut ilmu agama sehingga mencapai derajat daripada ahli tasawuf sejaman dengan Imam Junaid. Dan ada pula riwayat ketika seseorang sering membaca bismillahirrahmanirrahim ini, seseorang perempuan. Perempuan ini setiap berbuat, setiap perkataan bismillahirrahmanirrahim, mempunyai suami nang kurang. Asa dulak ya Allah mendengar suara nang laki nih. Dulak udah mendengar bini satu mat bismillahirrahmanirrahim. Hendak menjawab bismillahirrahmanirrahim. Hendak berbuat bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan laki kusuruh kayaknya menyimpan duit. Ini kusuruh ini perempuan menyimpan duit bini ku nih. Dan duitnya karena kucuntan. Kubuang ke laut. Suruh hai. Jadi diambil yang bini bismillahirrahmanirrahim. Hendak kalamari bismillahirrahmanirrahim. Udah. Hendak mempermalukan nih sang suami terhadap istrinya. Diambilnya, dilontarnya ke laut. Dilontar ke laut. Jadi jadang laki isuk hari kena ikam umanya kupar malukan. Kada bermanfaat nengaran yang baca bismillah. Ternyata ini orang harta tadi dimakan oleh seekor ikan. Iwak kena, inya ke pasar nukar iwak tuh pulang. Dibalahnya kayak bingkisan ampun suaminya diandaknya pulang kamari. Dimasaki iwak nih, iwak dapat
duit tabligh. Jadi dia suami, wahai istriku ambilkan duit. Jadi jenang laki dalam hati ini pasti ku permalukan engkau pada hari ini. Jenang bini itu buka lemari bismillah, nah duitnya nang laki takajud. Nah ini berkat sering membaca bismillahirrahmanirrahim, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan. Nang kada terkira-kira. Nah dibandang kan istilahnya orang istighfar. Fastaghfiru, orang yang sering beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan waja'alna min kulli daikin mahraja. Allah akan menjadikan kesusahan dan kesulitannya jalan keluar. Wa kulli hammin faraja, dan daripada kesusahan dan kesedihannya kegembiraan. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki yang kada terkira-kira orang yang mengamalkan istighfar. Bismillahirrahmanirrahim, memulihkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa daripada judul mu'allif pengarang kitab memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sering-sering kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Entah kenapa Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini bini yang mempunyai suami yang kali senang baca Bismillah, dapat karamah kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak aja bibinian, ya, istri perempuan mempunyai suami. Ya, sebagaimana Sayyidatina Asiyah, bini Firaun. Siapa kali tahun Firaun? Firaun mengaku sebagai Tuhan. Nah, tapi inya bini kada mengimani akan suaminya, tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang setiap doa istri bisa merubah akan suaminya. Inilah keajaiban kemuliaan doanya istri bagi suami, pasti dah. Sekalipun suaminya kada sadar, inya nang mulia. Firaun kada sadar-sadarnya, tapi nya jadi inya perempuannya yang termulia. Sebagai Asiyah, istri Firaun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman dengan suaminya. Rabbi yassir wa'in ya karim. Tuhan, Allahumma wahai Tuhanku, berikanlah kemudahan dan pertolongan wahai yang maha mulia, dan bukakanlah bihaqqi wabtah bihaqqi wa anta al-fatihul alim. Bukakanlah bagiku dengan sebenar-benarnya, karena engkau maha pembuka, engkau maha mengetahui. Maha suci Allah, maha suci engkau ya Allah, yang tidak ada kami mengetahui. La ilma lana illa ma 'allamtana, kecuali engkau yang memberikan ilmu kepada kami. Innaka antal alimul hakim, maka sesungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Terus bisa minggu ini kita sambung dengan Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan sedikit daripada penjelasan Bismillahirrahmanirrahim menambah gairah kita untuk senantiasa dapat mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana biasa kita sebelum mengakhiri daripada majelis membaca syahwat kamilah dengan harapan, dengan tujuan pertama diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang bermanfaat, diluaskan rezeki yang halal, yang diberikan kesehatan, keabadian, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajat, diberikan pasangan dan zuriat yang soleh solihah, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dimasukkan dalam surga tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil khawaidu wa tunalu bihil raga ibu wa husnul khawatim wa yistaqal gama biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumi lak. Allahumma salli salatan من على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب
وحسن الخواتم ويشتاق الغمام بالوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم من على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويشتاق الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم